Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah? Ya, Alkitab yang kita punya ini, kitab suci ini, adalah tulisan yang nulis manusia, tapi diilhamkan Allah, diilhamkan Roh Kudus. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi dengan kita senantiasa merenungkan, mempelajari, nah kita dapat pelajaran di sana, ya. Karena memang kitab suci itu untuk mengajar. Tidak hanya sampai di situ, untuk menyatakan kesalahan yang tadinya kita tidak tahu benar atau salah perbuatan kita, tindakan kita. Dengan kita membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, ya, merenungkan firman Tuhan, akhirnya kita jadi ngerti, oh yang ini boleh, yang ini tidak. Ini dilarang firman Tuhan, ini tidak. Oh dulunya mungkin kita yang namanya orang bersungut-sungut misalnya contoh ya, itu dianggap biasa. Oh ternyata nggak boleh ya. Oh marah itu nggak boleh juga ya. Oh harus begini dan begitu. Terhadap orang lain harus mengampuni ya. Nah kita jadi mengerti yang sebelumnya tidak tahu. Jadi menyatakan kesalahan. Oh selama ini aku salah. Ya, ketika aku tidak bisa menguasai diri itu salah, misalnya seperti itu. Ya, bukan hanya itu juga dikatakan untuk memperbaiki kelakuan yang dulu kita tidak terkontrol karena tidak ada pegangan, tidak ada dasar. Ya, setelah kita mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan, kelakuan kita, tindakan kita mulai bisa diperbaiki. Yang dulunya bertentangan dengan firman, yang dulunya melawan Tuhan, akhirnya diperbaiki, nggak seperti itu lagi. Ya, artinya kelakuannya mulai menjadi baik. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, setelah tadi ya mendapat pengajaran, setelah akhirnya kesalahannya ditegur, terus kelakuannya diperbaiki, berikutnya dididik dalam kebenaran supaya nggak jatuh dosa lagi, supaya tidak melakukan kesalahan lagi, supaya tidak melanggar firman lagi. Nah, Alkitab kita, kitab suci yang diberikan kepada kita ini berguna untuk semua itu. Karena itu jangan lupa selalu membaca dan merenungkannya. Jangan hanya dibaca juga, coba dirasakan, ya, dinikmati, ya, dihayati apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, apa petunjuk Tuhan bagi hidup kita.
Ya, kalau kita mempelajari sejarah kitab suci ini panjang dan luar biasa, tidak mudah. Nah, tetapi kita yang sudah menerimanya bersyukur. Ingat, gereja mula-mula itu tidak punya kitab suci seperti yang kita punya. Ya, karena belum ada dikumpulkan atau istilahnya belum ada namanya kanonisasi, belum terjadi. Ya, jadi orang-orang zaman dulu, ya apalagi zaman gereja mula-mula, surat Rasul Paulus, surat Rasul Petrus, surat yang lain-lain masih kemana-mana. Jadi mungkin ada sebagian yang menerima sepotong demi sepotong gitu ya. Jadi tidak komplit seperti kita sekarang. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah dibukukan enak sekali. Ya, orang dulu sangat ingin, ya, tetapi kesulitan. Kita sekarang sudah diberi anugerah oleh Tuhan luar biasa. Ya, kita bisa punya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, ya, isinya komplit sekali. Bahkan sudah ya tertulis dalam bahasa kita sehingga kita bisa mengerti. Ya, coba kalau masih bahasa asli kita, waduh, proses belajarnya agak susah ya. Kita bersyukur ya dengan adanya kitab suci yang kita punya. Karena itu jangan hanya disimpan, yuk dibaca, ya, direnungkan. Mungkin yang zaman milenial, anak kekinian, HP-nya, gadgetnya, ya bisa diinstal juga dengan kitab suci. Tidak masalah, ya baik menurut saya malahan. Ya, karena kemana-mana kita bisa selalu ada Alkitab di HP kita. Oh, mau baca firman bisa di mana saja dengan praktis. Ya, bahkan yang kalau dulu itu ya kalau orang-orang tua bacanya mesti yang tulisannya gede-gede. Sekarang pakai handphone bisa diperbesar. Wah, luar biasa kan, lebih memudahkan. Ya, intinya ayo ya baca terus kitab suci, renungkan itu, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah yaitu Alkitab kita bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran sehingga kita ngerti kebenaran, tidak jatuh lagi dalam dosa karena kita tahu apa yang diajarkan kitab suci. Nah, karena itu mari saya mengajak kita semua. Nah, yang HP-nya belum ada Alkitab, install Alkitab ya. Bagi yang mungkin pengen Alkitab buku, cari di toko buku juga banyak ya. Jadi jangan sampai kita orang percaya nggak punya kitab suci ya. Jangan sampai kita nggak pernah baca kitab suci. Intinya baca, renungkan dan praktekkan apa yang dikatakan firman itu dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kitab suci boleh menjadi dasar bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang selalu menerangi pikiran dan hati kami. Ketika kami membaca, merenungkan akan firman-Mu, kami bisa semakin mengerti dan iman kami semakin dikuatkan. Kami percaya bahwa Alkitab sangat berguna bagi hidup orang percaya, sebab itu pedoman bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami senantiasa dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.